Dari Grand Studio Metro TV Jakarta, inilah Demo Crazy. Menampilkan Iwel Sastra, Muclek Katulistiwa, Melani Putria, Daan Arya, Franda, Dewi Kumala, dan Demo Crazy Band menampilkan ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Demo Crazy. Ya, dan sebelum nanti kita memasuki agenda sidang, kami akan membawakan beberapa berita yang hangat dan juga informasi populer terlebih dahulu. Silahkan nih Mas Iwel. Iya, tanggal 24 Mei yang lalu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin itu resmi dicekal. Iya, mungkin penegak hukum kita ini sangat senang dengan istilah menyebutkan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, yang penting udah dicekal gitu. Ya, yang penting udah dicekal Masalah dulu nggak ya. tercekal ya itu urusan belakangan. Ya, ini menurut pengakuannya nih Nazarudin pergi ke Singapura yang katanya untuk berobat. Iya, nah terkait ancaman FIFA terhadap PSSI sebelum acara ini berlangsung, kita sudah menyebarkan pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa. Dan jawaban rekan-rekan mahasiswa ini kita rangkum dalam Busnado, bukan survei, nanya doang. Ya, dan pertanyaan kita pada malam hari Ya, ini, kita kan berharap kan agar PSSI tidak kena sanksi. Nah, jika seandainya, tidak kena sanksi, Itu dia. nah apa sih alasannya? nah itu dia akan Ya. kita lihat. Nah, 10% 10% menjawab. Alasannya adalah supaya tidak muncul survei Rindu Nurdin Halid. Wah, biar nggak kangen sama Pak Nurdin kali ya. betul. Dan berikutnya 12% menjawab Timnas Indonesia jarang juara. Oh iya. Karena jarang juara itu tadi tuh Mas. Jadi nanti kalau jika FIFA tidak menjatuhkan sanksi, kasihan ya. Juara jarang-jarang masa Iya, dikasih kena sanksi pula lagi. gitu kan. Ya, Kan ya, ya. malah nggak pernah main. Oh jangan. Nggak pernah latihan. Oh iya, Jangan. betul. Kita doakan yang baik ya. Oke. Ya, berikutnya 34% menjawab penggila bola banyak di Indonesia. Oh iya nah, betul. yang ini benar banget nih Betul. Mas. Indonesia kan negara penduduk terbesar keempat ya. Benar banget. Yang Cina, Cina, India, Amerika, Indonesia. Berarti Indonesia adalah negara penggila bola nomor 2 di Asia. 2 di Asia ya setelah Setelah China tentunya. ya. Karena kalau di India dan Amerika bola nggak terlalu populer. Iya, benar Ya, banget. baik. Oke, Dan selanjutnya. berikutnya kita lihat 44%. Jawabannya adalah supaya Indonesia tidak membuat FIFA tandingan. Nah, Gak mau kalah Mas. iya betul. Gak mau kalah ya. Soalnya benar sekali, ha? kalau soal tandingan-tandingan itu Indonesia emang juara jagonya banget ya. Ya, dan saat ini Jeng Melani berada di antara tengah-tengah mahasiswa nih. Langsung saja silakan Jeng Melani. Kita akan mendengar langsung komentar dari teman-teman mahasiswa mengenai ancaman sanksi dari FIFA kepada PSSI. Dan siapa kira-kira yang akan berkomentar nih? Saya ingin dengar komentarnya dari teman-teman mahasiswa. Silakan. Mengenai ancaman sanksi dari FIFA, pertama kita merasa bahwa pesimis bahwa Indonesia akan terlepas dari ancaman sanksi dari FIFA karena melihat fakta dari Kongres kemarin, FIFA merasa terlecehkan oleh tindak pengurus-pengurus PSSI. Kedua, kalaupun memang terjadi sanksi, yang kita harapkan adalah ini akan menjadi titik balik terhadap kepengurusan PSSI di Indonesia, bahwa ketika telah terjadi lose-lose situation, akhirnya kita berharapan bahwa pengurus-pengurus PSSI bisa bersikap dewasa bahwa untuk memajukan kembali persepak bola di Indonesia itu sendiri. Luar biasa, tepuk tangan dong. Itu tadi harapan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih ya. Baik, dan pemirsa saat lagi kita akan segera memulai dialog Demokrasi yang akan membahas mengenai menanti sanksi FIFA bersama Adi Aksa Daud dan juga Tommy Welly. Tetaplah bersama kami di Demokrasi. Kembali lagi di Demokrasi dan pemirsa, pasca Kongres PSSI yang gagal beberapa waktu lalu tentunya menimbulkan pertanyaan besar dalam benak kita. Akankah FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI? Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini dalam Dialog Demokrasi. Dan
untuk membahas masalah ini kita akan sambut bersama Adi Aksa Daud dan juga Tommy Welly. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Pak Adi Aksa Daud, selamat malam. Mantan Menpora dan juga pernah masuk bursa Menpora? Memporak-porandakan. Aduh, bursa calon ketum PSSI dan Iya. kemudian mengundurkan diri ya Pak ya. Dan Mas Tommy Welly adalah seorang pengamat sepak bola. Terima kasih sudah hadir Demokrasi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Jeng Mel. Dan Pak Adi Aksa, ini menarik sekali bahwa Anda sempat memperkirakan bahwa PSSI ini akan terkena sanksi selama 1 tahun. Ini dapat angka 1 tahun ini dari mana nih Ya, Pak? perkiraan ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Saya sih tanpa mengurangi rasa nasionalisme kita, tapi melihat itu semacam penghinaan menurut saya, dan never ever gitu buat FIFA itu, kan gitu. Itu FIFA kan gini nih, kongres itu kan kongres yang komite normalisasi. Komite normalisasi itu dibentuk oleh FIFA, ya kan? Kemudian agendanya ada 3, hanya memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan esko. Nah, ketika masuk itu punya agenda lain dan membuat ini orang asing, ini pulang segala macam, membodoh-bodohi Pak Agung sebagai ketua normalisasi, itu betul-betul menyakitkan hati mereka. Jadi kalau untuk keluar dari sanksi saya kira berat. Jadi anggapan Anda 6 bulan sampai 1 tahun Saya sanksinya kira akan sekitar segitu. Walaupun teman-teman dari yang lain mengatakan ada 8 hari, 9 hari dari mana. Saya pikir melihat dari beratnya, dan kita juga baca juga kan sejarahnya, saya kira sekitar 6 bulan sampai setahun. Mudah-mudahan tidak dalam putusan dalam kongres itu. Nah, Mas Tommy bagaimana? Anda Di punya putusan pendapat? Mesko gitu. Ya, punya pendapat yang sama dengan Pak Adi Aksa mengenai. Karena kalau sanksi itu diputuskan oleh Kongres FIFA, maka itu pembatalannya, pencabutannya harus dari Kongres. Kongres lagi, dan itu tahun depan. Itu yang mungkin yang dimaksud Pak Adi Aksa adalah 1 tahun. Iya. Kalau kecuali keputusan itu hanya di Exco, di komite eksekutifnya FIFA. Artinya bisa ketika urusannya selesai, masalahnya bisa diselesaikan. Itu terjadi di beberapa negara misalnya. Bosnia atau Peru pernah juga. Nah, hal seperti itu. Jadi ketika ada Irak misalnya, ketika ada campur tangan pemerintah, biasanya campur tangan pemerintah. Alasan campur tangan pemerintah yang membuat FIFA melakukan sanksi. Tapi ketika itu bisa diselesaikan, biasanya ditarik lagi. Tapi kalau lewat kongres, betul harus diputuskan lagi atau dicabut pada kongres tahun depan Dan lagi. alasan lewat kongres itu karena ada penghinaan terhadap FIFA gitu, yang sudah itu yang beratnya. Bang Itu Adiasa, menurut- apakah Anda tidak melihat ada faktor-faktor meringankan gitu sehingga sanksi ini tidak dijatuhkan? Kalau menurut saya penghinaan terhadap FIFA itu berat lah, karena dia organisasi dunia kan. Kita ini dia namanya World Government Body. Kita masuk pada masyarakat transnational community. Kita nggak bisa dong bilang bahwa go to hell FIFA. Itu kan bahasa-bahasa itu kan mereka rekam juga gitu. Kita sudah dijajah 350 tahun. Loh, ini bukan soal penjajahan, Pak. Ini soal organisasi dunia gitu loh. Kalau Anda mau pencet di sini, Anda harus punya tombol juga di FIFA gitu loh. Jadi nggak bisa kita keluar dari FIFA, kecuali kalau lapangan Anda bikin bulat sendiri ya, bolanya gepeng gitu kan ya. Bolanya masih bulat gitu. Jadi ini yang kadang-kadang kita nggak mau cara berpikir seperti itu yang kita bingung gitu loh. Iya, Bang, apa Kenapa efeknya bagi sepak bola tanah air kalau 1 tahun begitu? Waduh, saya kira dampaknya pertama yang dekat aja deh. Di SEA Games kita nggak ada pertandingan. Kita nggak boleh melaksanakan pertandingan. Kalaupun kita melaksanakan pertandingan dibolehkan oleh IOC, kita home and away aja kita dengan Brunei yang sudah pernah disanksi. Udah medali emas atau perak udah di tangan kita. Tapi kalau boleh, kalau diperbolehkan. Tapi saya kira nggak ada yang mau bertanding di Indonesia. Karena kalau mereka bertanding di sini mereka kena ban. Iya. Jadi saya sangat menyesalkan pendapat teman-teman yang mengatakan, alah kalau di ban tuh gampang lah, kita benahi sendiri. Di bawah umur 23 tahun kan? Ya, Kita Juli. Juli ya? Juli nanti di Palembang Tuh. ada Piala AFF 23 tahun. Nggak bisa Otomatis kita masuk. tidak bisa bertanding Kemudian juga. itu yang Persipura Persipura sekarang, baru. AFC. Jadi teman-teman harus berpikir realistis itu loh. Saya kok bingung kok. Sebenarnya ide dasar untuk reformasi itu udah bagus. Tapi ketika memaksakan kehendak untuk tetap kepada calon 2 orang, ini yang itu yang saya nggak habis pikir itu loh. Kayaknya negeri ini cuma bisa selesai oleh bapak-bapak kita 2 orang itu gitu loh. Iya. PSSI. Saya juga bisa sebenarnya. Ya kan? Ya kan? Tunggu. Anda mengatakan bisa, tapi kenapa Anda mundur dari bursa? Karena saya melihat bahwa sudah lagi dalam koridor pertarungan sportivitas olahraga. Saya kenapa mau? Saya nggak pernah ketemu dengan orang atau lebih-lebih seorang, nggak. Mereka yang telepon saya semua. Pak, Bapak, kenapa murid harus saya? Saya dulu mengatakan spirit of the nation depend on sport. Semangat itu pada kebangsaan itu pada olahraga. Anda lihatlah ketika orang berpartai, semua euforia segala macam. Begitu merah putih, waktu AFF saya endorse tahun 2007, waktu saya masih jadi Menpora, itu bagaimana orang bersatu di situ. Sama lah ketika 7 tahun lalu nggak ada orang menjadi ketua PSSI, sekarang jadi rebutan. Maka saya pikir, oke, saya bertanding. Selama yang Anda beli adalah program. Tapi ketika tidak ada program, ya kan, yang muncul itu adalah sudah masuk pada tataran pertarungan politik, untuk apa saya maju?
Kalau saya sih tapi tetap masih berharap nih bahwa PSSI itu akhirnya tidak dikenakan sanksi gitu kan. Apalagi kalau sanksinya adalah tidak boleh bertanding di ajang-ajang internasional, ini kan berat. Iya betul, setuju, kita nggak berharap seperti itu ya Pak ya. Dan kalaupun mendapat sanksi Pak, kita berharap sanksinya yang ringan lah. Mas, contohnya? Misalnya boleh bertanding tapi tanpa penonton gitu. Atau boleh bertanding dengan penonton tapi tanpa lawan gitu. Jadi pas pemain Indonesia masuk stadion, seng ada lawan. Aduh Kang Daan ini agak aneh ya. Masa pertandingan bola nggak ada lawannya, itu namanya bukan bertanding, tapi lagi latihan di lapangan. Sekalian aja diusulin, boleh bertanding tapi tanpa bola. Gimana? Maaf, Sekalian. Adinda ini ngomong harus fokus. Masa pertandingan sepak bola tanpa bola? Memangnya Adinda mau bertanding tanpa bola? Kalau pertandingan sepak bola tanpa bola itu namanya bukan sepak bola. Terus? Sepak terjang. Apa Adinda mau diterjang? Baik. Ya, Pak Adiaksa dan juga Mas Tommy, perbincangan akan segera kita lanjutkan, tapi kita harus istirahat sejenak. Jadi pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Demokrasi. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari? Sayang kau menilaiku salah. I don't wanna be angry no more. You could never understand for this. So tell me that we never love for sure. I don't wanna be lonely anymore. Whoa, whoa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Demokrasi dan kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai PSSI dan saya akan langsung ke Mas Toel. Mas, sebenarnya saat ini masih ada nggak setitik harapan untuk kita? Apakah masih ada upaya yang bisa kita lakukan agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia? Kalau harapan jelas kita tidak ingin sanksi karena cost-nya, biayanya, kerugiannya menjadi sangat besar. Dampaknya bagi sepak bola kita ya sudah sangat rugi lah. Apalagi dalam posisi titik sepak bola kita juga belum beranjak kemana-mana. Peringkat 140 dunia. Jadi kalau kita mau arogan sama FIFA juga nggak ada artinya. Dari konteks sepak bola sebagai sebuah negara ya, 140 peringkat kita di dunia. Tapi kita berharap kalaupun itu adalah perjuangan terakhir. Karena kalaupun laporan dan sebagainya, sebetulnya kemarin kan yang menyelenggarakan kongres itu adalah representasi FIFA. Komite normalisasi dibentuk oleh komite emergensinya FIFA. Jadi mereka itu adalah representasinya FIFA kemarin. Apalagi datang langsung utusannya 3 ya. Ada Thierry Regenas, ada Frank Van Hatum, ada Alex Sosai. Itu 3 mereka hadir. Ada penerjemah pula yang secara langsung mereka lihat situasinya. Dan ini sebetulnya membuat kita menjadi peluangnya menjadi sangat tipis sekali. Kenapa kita bilang bahwa ini kemungkinan sanksi dan itu akan berat bagi kita. Ya, Bang Adiaksa, ini dengan atau tanpa sanksi FIFA, Kongres ketiga harus tetap digelar nantinya kan gitu loh. Ya tetapi tidak bisa kalau kongres itu terus pemerintah yang ambil alih. Malah bisa dikeluarkan kita dari FIFA. Makanya saya nggak ngerti pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi kalaupun ada kongres PSSI tetap aja harus membuat FIFA kan begitu. Nggak bisa kita misalnya kita di ban ini. Sudah gitu kita dikasih sanksi terus pemerintah mengatakan kemarin saya dengar mau bikin kongres. Ya harus melalui FIFA. Harus ada komite normalisasi lagi yang dibentuk oleh FIFA atau apapun namanya. Dan ada yang dia tunjuk, itulah yang menyelenggarakan begitu kan Pak? Betul sekali. Kalau bikin pemerintah kita kena bahkan bisa dikeluarkan, itu lebih parah lagi. Jadi makanya pemahaman kita terhadap organisasi-organisasi di tingkat dunia ini penting. Tapi bagaimana dengan nasib PSSI ke depannya kan Kongres itu harus ketua umum PSSI kan harus dipilih melalui Kongres. Ya. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya gitu, Bang? pemerintah, Bung Andi Malarangeng sebagai Menpora ya, beliau harus bisa memediasi gitu loh, harus turun tangan. Sebenarnya juga dari awal sebenarnya sudah harus demikian, memanggil kelompok 78, cari persamaan dari perbedaan. Masa sih nggak ada persamaan? Bahaya kalau tidak ada persamaan. Bangsa ini akan kuat kalau pemimpinnya bersatu, ada kemesraan di dalamnya. Betul itu. Iya kan? Betul itu. Itu aja. Mas Toel, kalau pengamatan Anda kemarin Kongres itu kenapa sih bisa tidak sampai titik temu begitu? Karena saya pikir masing-masing terutama yang disebut 78 itu sudah bawa misi. Sudah ngotot. Sudah ngotot bahwa harus ini gitu loh. Padahal kan sudah jelas bahwa surat dari FIFA tanggal 4 April komite normalisasi dibentuk oleh FIFA dengan tugas terinci seperti itu. Dengan jelas
bahwa harus mengadakan kongres pemilihan ketua, wakil ketua, exco, yang 4 not eligible, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bahkan kemarin kan bukan wakil FIFA yang ngomong, mereka kan utusan, mereka observer, peninjau. Tapi kan yang meminta kan kongres, peserta kongres. Dia bertanya kenapa, akhirnya dijawab. Setelah dijawab malah dibalik katanya. Kenapa orang asing boleh bicara di kongres, kita tidak boleh. Itu kan konteksnya sudah jadi lain gitu loh. Padahal kalau FIFA itu kan kekuasaan mutlak dalam sepak bola. Ya, Mas Towel, ada yang banyak sekali suara ya nih di media mengatakan bahwa kegagalan kongres kemarin adalah akibat ulah dari kelompok 78. Tapi mereka ini kan memegang suara resmi juga sebetulnya kan gitu. Nah, kedepannya bagaimana kalau mereka tetap tidak diakomodir, apakah akan mencapai titik temu PSSI begitu? Dalam pengamatan saya 78 sebagai pemilik suara resmi harus diverifikasi lagi sebetulnya. Betulkah 78? Bahwa mereka betul-betul 78. Kedua, betulkah mereka solid 78 ke sana gitu loh. Lalu apakah mereka juga betul menyuarakannya? Saya kok tidak melihat bahwa aromanya, atmosfernya adalah bicara soal sepak bola. Bicara yang lebih besar daripada sekedar menjagokan jagoannya gitu loh. Padahal kan semuanya sudah ada role-nya. Ini ada by proses. Dari era Nurdin Halid yang gagal, kita sepakat itu berhenti. Lalu juga ada Kongres Pekanbaru yang ricuh. Ada pemaksaan di sana, ada kongres yang dibikin di sana. Tapi kan FIFA juga cukup arif, dia lihat semuanya. Dia amati semuanya lalu dibikinlah komite normalisasi. Ya, Mas Towel dan Bang Adi Aksa, memang ini suatu ironi yang menyedihkan ya. Kalau kita lihat kemarin orang ramai-ramai menantikan final Liga Champion ya, MU versus Barca. Sementara kita menantikan sanksi dari FIFA. Betul. Wah. Betul sekali. Sebenarnya kan seharusnya kita ini sudah dalam tahap menanti kesempatan untuk bisa main di Piala Dunia gitu ya. Yang nggak usah jauh-jauh muluk-muluk jadi juara dunia itu mah jauh banget ya kan. Yang orang bisa masuk jadi di Piala Dunia aja udah syukur banget. Nah itulah perbedaan antara sepak bola kita dengan negara lain. Bedanya? Nah persepak bolaan di negara kita itu lebih kompak. Kompak? Loh iya. Bayangkan antara nih di sini pemain dan juga penonton itu bukan hanya mereka aja yang ribut. Tapi pengurusnya juga suka sama ribut. Kompak semuanya ya, ribut. Kompak ributnya. Kecuali pemainnya, dulu ada namanya ribut Waidi. Iya itu ribut lain itu. Namanya itu. Iya kayak kemarin kan kita ribut ya, ketua umum harus mundur ya, kemudian ribut lagi pemilihan ketua umum. Nanti kalau udah terpilih jangan-jangan disuruh mundur lagi. Nah kalau kayak gini, jangan-jangan nanti kita nggak bisa melahirkan pemain bola yang hebat, tapi melahirkan ketua PSSI yang selalu disuruh mundur. Nah, itu bahaya. Mas Towel gimana? Singkat saja, apa sih yang harus dilakukan ini biar titik temu dan PSSI bisa bangkit kembali? Bukan hanya ribut-ribut soal pengurusan aja gitu. Ya kita harus lepaskan itu semua ya, lepaskan konflik kemarin ya, harus rekonsiliasi ya. Spanyol saja yang punya konfliknya lebih tajam sebetulnya sentimennya antara Castellan Madrid lawan Katalan Barcelona. Akhirnya kan bisa jadi juara juga. Juara Piala Eropa 2008-2010. Kita kok ribut aja terus pengurus-pengurus. Ingin duduk di posisi pengurus PSSI. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang mau dibikin dalam sepak bola kita gitu kan. Tapi saya kira bisa diselesaikan Mas. Asal semua besar jiwa untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira mau kelompok 78, kelompok 7 dan 8, kelompok yang lainnya. Itu Berbagai semua, kelompok begitu. Iya itu bersatulah. Ya. Saya kira olahraga ini spirit of the nation ini depend on sport. Betul-betul hari ini. Oke, kita berikan tepuk tangan luar biasa. Adesa terima kasih atas informasinya, juga Mas Towel tentunya terima kasih sudah di Demokrasi. Dan pemirsa saat lagi kita akan segera memulai sidang yang akan membahas mengenai partai politik dan korupsi. Kita akan membahasnya bersama seorang politisi dari Partai Demokrat yaitu Didi Irawadi Syamsuddin. Dan juga kita akan membahasnya bersama seorang politisi senior Permadi. Tetaplah bersama kami di Demokrasi.